Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hubungan durasi gadget dengan kemampuan sosialisasi anak prasekolah. Jadi kita bakal ngeliat nih, apakah anak-anak yang durasi gamenya itu lebih dari 3 jam sehari, skor sosialisasinya lebih rendah daripada skor standar normal. Nah, langsung aja yuk kenalan sama tim kita dulu. Nah, jadi tim kita berisi 3 orang. Pertama ada Brigita Amanda, kedua Kamila Mutiaska, saya sendiri, dan terakhir Najwa Surya Kencana. Supaya lebih jelas, kita mulai dari kasusnya dulu ya. Nah, standar normal untuk skor kemampuan sosialisasi anak prasekolah itu adalah 30. Namun, ada seorang peneliti nih yang menduga bahwa anak yang main game dengan durasi lebih dari 3 jam itu rata-rata skor sosialisasinya di bawah skor standar normal. Jadi, untuk menguji kebenaran dugaan ini, peneliti tersebut mengumpulkan sebanyak 20 sampel yang memang di mana anak-anak itu bermain gadget lebih dari 3 jam. Jadi, pertanyaan besarnya itu adalah, apakah benar mereka yang durasi gadgetnya itu lebih dari 3 jam punya standar skor yang lebih rendah daripada skor standar normal? Nah, sebelum itu yuk kita lihat data sampelnya. Ini dia data skor sosialisasi dari 20 sampel anak yang diambil. Kalau kita perhatiin nih, ada yang nilainya tinggi banget sampai 32. Ada juga yang nilainya rendah banget, yaitu 19. Kalau secara kasat mata, mungkin kayaknya di bawah 30 deh kebanyakan. Nah, tapi apakah perbedaan ini signifikan secara statistik? Nah, kita nggak bisa hanya dengan menebak aja, kita butuh yang namanya uji one sample t-test. Nah, sebelum itu, kita harus buat hipotesisnya. Ini dia hipotesisnya. H0 itu menyatakan bahwa rata-rata skor sosialisasi anak sama dengan atau lebih dari 30. Artinya, durasi bermain gadget belum tentu menurunkan skor kemampuan sosialisasi. Sementara untuk H1 atau hipotesis alternatifnya, itu rata-ratanya lebih rendah dari 30. Nah, ini yang jadi dugaan peneliti tadi. Jadi, kita ingin menguji apakah H1 itu benar. Lalu, untuk tingkat signifikansi atau alpanya, kita menggunakan 5% atau 0,05. Nah, ini batas toleransi kita mengambil risiko kesalahan menolak H0. Untuk slide selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan t-testnya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan manual statistik uji, di mana statistik uji yang digunakan untuk satu sampel parametrik adalah uji T dengan T hitung sebagai berikut. T hitung sama dengan X bar dikurangi 0 dibagi S simpangan baku dibagi akar N, di mana untuk menghitung rata-ratanya X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan N banyaknya data, sama dengan 25 ditambah 28 ditambah 32 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan 20 sama dengan 510 dibagi dengan 20 sama dengan 25,5. Kemudian yang kedua untuk simpangan baku, S sama dengan akar buka kurung X1 dikurang dengan X bar tutup kurung kemudian dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1 sama dengan akar buka kurung 25 dikurang 25,5 dikuadratkan kemudian ditambah dengan data-data selanjutnya kemudian dibagi dengan 20 dikurang 1 sama dengan S sama dengan akar 12,9 yang dimana hasilnya adalah 3,59. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya rata-rata itu nilainya 25,5 dan simpangan bakunya itu 3,59. Sehingga untuk menghitung T hitungnya, T hitung sama dengan X bar dikurangi 0 dibagi simpangan baku per akar N sama dengan 25,5
3,59 dibagi akar 20 sama dengan minus 4,5 dibagi 0,803 sama dengan minus 5,604. Selanjutnya kita mencari nilai dari t-tabelnya, di mana untuk mencari tabel kita harus menentukan df-nya, di mana df sama dengan n dikurang 1, di mana n-nya itu 20. Dan 20 dikurang 1 sama dengan 19. Dan untuk nilai signifikansinya, kami menggunakan 5% atau 0,05. Kemudian kita tarik dari garis lurus 0,05 dengan df-nya 19 dan kita dapatkan nilai yaitu 1,729. Jadi untuk nilai tabelnya adalah 1,729. Sehingga untuk menentukan keputusannya, kita bisa melihat dari nilai t-hitung dan t-tabelnya, di mana t-hitungnya sama dengan minus 5,604 dan untuk t-tabelnya sama dengan 1,729. Untuk aturan penolakan H0-nya akan ditolak H0 jika t-hitung itu lebih kecil dari minus t-tabelnya, di mana minus 5,604 itu lebih kecil dari 1,729, sehingga keputusannya adalah menerima H1. Oke, setelah tadi kita sudah menghitung secara manual, sekarang kita akan menghitung atau menganalisis dengan SPSS. Jadi yang pertama itu kita input data dulu. Nah, kita klik yang variable view, lalu kita masukin nih variabelnya. Kita akan tulis skor sosialisasi, lalu type-nya kita jadikan numerik dan desimal, jangan lupa kita tulis 0. Setelah itu kita akan klik yang data view di bawah, lalu kita masukkan semua data-datanya yang sudah kita berikan tadi di awal. Nah, lanjut kita akan klik analyze yang di atas, lalu kita klik compare means dan one sample t-test. Nah, nanti akan muncul kolom atau kotak seperti ini ya, kotak kecil. Nah, kita akan masukkan variabel yang sosialisasi tadi ke kotak tes variabel. Jadi kita pencet yang tanda panah itu agar pindah ya. Lalu test value-nya itu kan masih 0. Itu akan kita ganti jadi 30 karena kita kan datanya ada 30. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, di sini sudah keluar tabel-tabelnya. Jadi kita sudah mendapatkan min-nya berapa, standar deviasinya, lalu T-nya, DF, dan ada signifikansinya. Tapi di sini total. Nah, di sini kan totalnya itu 0,000 ya, 0,000. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui angka di belakang dari 00 itu, kita bisa klik 2 kali, lalu di sini akan muncul yang warna kuning itu. Jadi, hasil dari signifikansi totalnya adalah 0,000021. Nah, di sini kita akan membahas output SPSS-nya berdasarkan hasil analisis dengan A sama dengan 5%, maka diperoleh T-hitungnya itu min 5,604 seperti yang sudah ada di tabel. Terus totalnya 0,000 dan A-nya sama dengan 0,05. Karena uji satu arah kiri, maka signifikansi one tail 0,000 dibagi 2 sama aja 0,000. Nah, aturan penolakan H0 signifikansi kurang dari 0,05. Nah, tadi kan signifikasinya kan sudah kita ketahui itu 0,00 ya, dan itu kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah kita menolak H0 dan terima H1. Jadi kesimpulannya, rata-rata skor sosialisasi anak prasekolah yang menggunakan gadget lebih dari 3 jam per hari secara signifikan lebih rendah dibandingkan standar normal 30. Sekian dari presentasi kelompok 3, semoga materi ini bermanfaat teman-teman semuanya dan
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!